Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Latif Azhari, mahasiswa program studi manajemen dakwah Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa pembahasan singkat terkait soal UAS mata kuliah manajemen pembiayaan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjawab 3 soal saja dari beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah apa yang saya ketahui tentang likuiditas. Jadi, likuiditas adalah daya atau kemampuan suatu perusahaan untuk membayar kewajiban dan hutang jangka pendek perusahaan. Di sini hutang perusahaan seperti pajak, hutang usaha, dan juga dividen. Likuiditas perusahaan menggambarkan bagaimana kemampuan suatu perusahaan untuk menjalankan operasionalnya dilihat dari kemampuannya membayar kewajiban dan hutang tersebut. Likuiditas suatu perusahaan digambarkan dengan menggunakan angka atau rasio, di mana terdapat beberapa rasio di sini. Yang pertama adalah rasio lancar, yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk membayar kewajiban dan hutangnya menggunakan aktiva lancar. Kemudian ada rasio cepat. Nah, di sini menggambarkan bagaimana kemampuan suatu perusahaan untuk membayar kewajiban dan juga hutangnya menggunakan aktiva lancar, tetapi tidak mempertimbangkan persediaan perusahaan. Karena persediaan perusahaan biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dijadikan sebagai aset. Oleh karena itu, persediaan perusahaan tidak dipertimbangkan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah rasio kas. Di sini menggambarkan bagaimana kemampuan suatu perusahaan untuk membayar kewajiban dan hutangnya menggunakan kas perusahaan. Kemudian yang keempat adalah rasio perputaran kas. Nah, di sini menunjukkan bagaimana likuiditas perusahaan dilihat dari angka relatif, penjualan, serta modal kerja perusahaan. Di sini akan menunjukkan seberapa besar keuntungan perusahaan setelah membiayai modal kerja. Kemudian yang terakhir adalah rasio modal kerja, yaitu rasio yang menunjukkan likuiditas perusahaan dilihat dari total aktiva dan modal kerja perusahaan. Kemudian tambahan, likuiditas ditunjukkan perusahaan untuk bahan pertimbangan dari investor. Jadi semakin tinggi likuiditas perusahaan, maka akan semakin tinggi pula semakin tinggi pula minat investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Kemudian soal yang kedua adalah apa pengertian biaya modal. Jadi biaya modal adalah biaya real atau biaya nyata yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana, baik dari hutang, dari saham, dari laba yang ditahan, untuk membiayai investasi atau biaya operasional perusahaan. Di sini kan modal kerja ada, modal perusahaan ada 2, yaitu modal sendiri dan modal asing. Nah, modal asing itu berasal dari hutang, yaitu dari bunga ketika kita memberikan hutang kepada seseorang. Kemudian dari saham, ketika kita memiliki saham, maka kita akan memperoleh keuntungan atau pembagian dividen. Nah, dari situlah untuk membiayai biaya operasional dan investasi perusahaan ke depannya. Biaya modal di sini memiliki beberapa peran penting dalam perusahaan. Yang pertama adalah memberikan informasi kepada perusahaan tentang biaya yang diperlukan untuk melaksanakan investasi atau biaya yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan operasional. Kemudian yang kedua adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan meminimalkan biaya-biaya yang ada. Yang ketiga adalah sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan mengenai manajemen keuangan dalam perusahaan. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah mengenai kebijakan dividen, di mana di sini ada pengantar. Besar kecilnya dividen yang dibagikan akan mempengaruhi besar kecilnya laba yang ditahan. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Jadi begini, ketika suatu perusahaan memperoleh keuntungan atau laba, maka
perusahaan memiliki beberapa pilihan mengenai kebijakan dividen, yaitu yang pertama, keuntungan yang diperoleh perusahaan secara keseluruhan dibagi oleh pemilik saham berupa kas maupun berupa aktiva lain selain kas dengan nilai yang setara, kemudian sebagai hutang, yaitu berbentuk surat promis atau janji di mana hutang akan dibayarkan di masa mendatang. Kemudian dalam bentuk laba yang ditahan dan juga dalam bentuk saham. Kemudian pilihan yang kedua adalah perusahaan dapat memilih untuk menahan secara keseluruhan laba tersebut sebagai laba yang ditahan, di mana keuntungan tersebut akan dibagikan kemudian hari, karena pada saat itu mungkin saja perusahaan membutuhkan dana untuk membiayai investasi atau biaya operasional. Kemudian yang ketiga, nah ini terkait dengan perusahaan tadi, di mana ketika perusahaan memperoleh keuntungan, maka perusahaan dapat memilih untuk membagikan sebagian keuntungan sebagai berupa kas, kemudian sebagian lagi ditahan sebagai laba. Oleh karena itu, misalnya ketika pemilik saham memperoleh memiliki hak keuntungan 1%, maka perusahaan memiliki pilihan untuk membagikan 0,3% kepada pemilik saham dan menahan sisanya yaitu 0,7% sebagai laba yang ditahan. Karena itulah besar kecilnya dividen yang dibagikan akan menentukan pula besar kecilnya laba yang ditahan. Karena pembagian dividen tersebut dibagi menjadi dua. Bagian untuk keperluan perusahaan untuk berinvestasi dan pembayaran operasional, dan sebagian lagi diberikan kepada pemilik saham. Mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila banyak salah kata, banyak mungkin materi yang tidak sesuai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.